Muda, cantik, dan berhati dermawan. Itulah topik kita kali ini. Saya mengangkat topik ini berkaitan dengan masih banyaknya anggapan di masyarakat kita bahwa orang-orang kaya itu adalah orang-orang egois. Orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak punya hati. Orang-orang yang tidak peduli pada kesulitan hidup orang lain. Nah, benarkah demikian? Saya undang 3 perempuan yang luar biasa. Kita mulai dari Dita Sudarjo. Dita, Fan of you. apa Fans beratnya kabar? loh. Dita, silakan duduk. Makasih loh. Nah, tentu kami semua di sini bertanya-tanya. Dita, kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? 26. 26. Pekerjaan atau masih mahasiswa atau sudah bekerja? Bekerja dong. Oh, bekerja 26 dong. udah ya tua loh. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya urus makanan, karena kan saya suka makan es krim. Jadi urus Häagen-Dazs Cafe. Häagen-Dazs. Wah, itu favorit saya itu. Iya. Nah, sejak kapan mulai bisnis? Pas lulus kuliah dong. Pas Lulus kuliah. Oke. Iya. Jadi sekarang kegiatan usahanya apa aja? Usahanya sih kayak restoran sama kafe Häagen-Dazs kan. Karena Häagen-Dazs tuh totalnya 25 tambah retail juga 32 kan lumayan capek ya. 32 sekarang. 32 iya. Oke. Jadi belakangan Dita juga mulai berbisnis di fashion ya? Iya. Apa aja? Jualan baju kan yang Dignity kan, sama Oke. yang Virgin Villains gitu. Itu mah iseng-iseng aja, seru online. Oke, sampai saat ini belum ada gerai, belum ada outlet, belum. tapi di online. Online, iya. Mulai kapan itu? Mulai 2 tahunan. 2 tahun. Oke ya. Ngomong-ngomong pekerjaan orang tua apa ya? Kalau orang tua sih ini urus makanan, majalah gitu. Jadi pengusaha juga ya? Iya, dua-duanya lagi. Workaholic dua-duanya. Wih, sama sama aku ya. Iya. Maksudnya aku itu workaholic itu artinya orang yang selalu mencari pekerjaan tapi nggak nemu-nemu pekerjaannya. Oke, nanti kita akan cerita tentang Dita lebih lanjut ya mengenai bisnisnya. Tapi Dita aku undang ke sini lebih untuk cerita kegiatan sosialnya ya. Karena tadi ada stigma bahwa orang-orang yang lahir dari keluarga yang berkecukupan atau bisa dibilang kaya itu kurang peka, kurang sensitif ya. Dita ini kelihatannya lahir dari keluarga kaya ini. Nah, tapi bukan itu yang akan kita ceritakan atau kami ingin dengarkan dari Dita, tapi lebih kepada kegiatan sosial. Sebelum itu, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dita Sudarjo, seorang pengusaha wanita yang sukses di usia yang masih relatif muda. Perempuan kelahiran 26 Februari 1992 ini merupakan marketing manager sekaligus pemilik dari es krim kelas premium Häagen-Dazs. Bukan hanya itu, Dita juga membuat label fashion yang bernama Dignity Woman, Virgin Villains, dan Delicate. Meskipun sibuk dengan kegiatan bisnis, Dita tidak melupakan sekelilingnya. Dita aktif berkegiatan sosial. Bersama teman-teman selebritinya, Dita membangun sebuah gerakan sosial bernama Let's Share. Usaha fashion yang didirikannya juga mempekerjakan mantan TKW, janda, dan anak-anak lulusan SMA. Selain itu, Dita juga kerap menyambangi panti asuhan untuk berbagi. Bagi Dita, tanda kesuksesan seseorang adalah saat seseorang merasa bahagia, bisa bersyukur atas apa yang dimiliki, dan tentu saja menjadi berguna bagi orang lain. Dita,
sebagian orang atau sebagian besar orang udah tahu bahwa kamu lahir dari pengusaha, orang tua kedua-duanya pengusaha yang sukses. Artinya sejak kecil kamu nggak pernah susah secara finansial ya. Termasuk anaknya orang kaya lah ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan tadi, kapan persisnya dan bagaimana persisnya kamu kok punya hati untuk menolong anak-anak dan keluarga yang kurang mampu? Dari mana itu cikal bakalnya? Sebenarnya sih dari kecil, karena opaku kan punya panti asuhan. Oh. Iya, terus nenekku juga pembuat yayasan AIDS. Jadinya kayaknya di darah aku sih emang ya. Udah dari lahir, terus kayak tiap ulang tahun pasti diajak ke panti asuhan sama papa mama. Biar nggak resek katanya, biar bersyukur. Jadi sejak kecil Dita sudah diajar udah opa ya atau Iya. kakek ke panti-panti asuhan. Iya. Oke, jadi dari kecil memang sudah tanda kutip pada kegiatan sosial yang Iya. diajarkan oleh Orang tua. orang tua. Lalu kapan mulai ada panggilan? Yang bener-bener panggilannya itu pas aku lulus. Nah, kemudian belakangan Dita dan teman-teman mendirikan atau memulai satu gerakan yang Let's Share. Iya, let's share. Mari berbagi lah gitu Iya, ya. mari berbagi. Nah, ini apa bentuknya, yayasan, komunitas atau apa? Yayasan sama komunitas sih. Iya. Oke. Jadi ini didirikan untuk tujuan apa? Ya, tujuannya untuk kayak sekolahin anak-anak itu kan. Terus kalau sekolah Anak-anak itu anak-anak yang seperti apa? yang di jalanan yang kecil-kecil. Iya, gitu. Karena pertama kan sebenarnya yang ngajakin aku pelayanan abis aku lulus tuh gereja aku. Iya, terus aku lanjutin. Terus aku maunya Let's Share itu independen kan. Jadinya nggak terlalu gereja, karena kan teman aku tuh sahabat aku banyak banget yang agama lain kan. Ya kalau gereja kan aku takutnya jadi blok mereka, nggak bisa ikut. Padahal aku bilang berbagi sih agama apapun, jadi yang penting kasih kan. Setuju. Gitu. Jadinya aku Nah, jadi komunitas atau yayasan Let's Share ini siapa aja anggotanya ini? jadi kita bertiga, mulainya berempat sih sebenarnya, kayak aku, Bella, Tatiana, sama Karenina. Gitu. Terus apa yang dilakukan? Kegiatannya apa aja? Kita ada dua, jadinya education sama healthcare kan. Oke. Ya education tuh lebih sponsorin sekolah. Terus kan aku sering kayak undang speaker buat motivasi mereka supaya mereka pede. Karena kan biasanya mereka trauma girls, mereka trauma pernah diperkosa sama papanya sendiri lah, omnya gitu, atau nggak kadang-kadang dijual sama mamanya masih muda. Astaga. Gitu. Ya, jadi cerita-cerita itu ada dalam kenyataan hidup iya, kita kaget. sehari-hari Iya, ya? kaget. Iya, aku kaget. Ya. Terus mereka dikasih trauma healing kan. Jadinya aku undang, pas itu aku kerjasama sama Talk Ing. Mereka baik banget bantuin. Atau enggak Coki Sitohang, tahu kan? Public speaking supaya mereka lebih pede. Karena kan bayarin uang sekolah mereka tuh nggak cukup. Karena kan banyak hal yang sekolah belum ajarin ya kan. Cara gimana kamu confident, public speaking. Karena kan sekarang dunia makin kejam ya. Makin susah dapat kerjaan. You need to know how to talk, job interview nervous gitu kan. Iya, jadinya di situ aku ajarin workshop gitu sih. Oke, ke jadi cewek-cewek. keterampilan di luar yang formal tadi Iya. ya. Oke. Nah, nanti cerita kepada kami semua di studio dan juga orang-orang di rumah bagaimana tadi Iya. Brand fashionmu Dignity tadi itu memang mempekerjakan kaum perempuan ya. Iya. Dan mereka adalah mantan TKW, janda, dan mereka yang sekolahnya hanya sampai di SMA. Nanti cerita apa yang dilakukan dan apa manfaatnya, perubahan yang kamu rasakan dengan mempekerjakan perempuan yang seperti saya tadi sebutkan ya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Dita, jadi kegiatan utamamu dalam berbisnis itu Häagen-Dazs ya, sudah ada 32 gerai, sebagian besar 25 kalau nggak salah bentuknya sudah kafe ya, artinya besar ya. Nah, tapi di luar itu kamu punya kegiatan lain di bidang usaha, yakni fashion. Salah satu brandnya namanya Dignity, harga diri, dan mempekerjakan seluruhnya ya, kaum perempuan. Iya, Ada berapa banyak perempuan bekerja di situ? Perempuannya sih kemarin tuh 40-an. 40 sudah bekerja Iya, di situ. 40 ya, Dan mantan TKW, juga janda, karena kamu tadi aku, ya pasti terinspirasi dari dibawa- perpisahan orang tua. Kamu Terus menganggap bahwa mereka yang janda ini perlu mendapat dukungan. Iya,
Terus juga terinspirasi karena ini Pak Hanif Dakiri, tahu kan Menteri Tenaga, Kerja. Istrinya pas itu bawa aku ke tempat yang mereka di karantina. Aduh kasihan, cantik-cantik, muda-muda, tapi rada gila gara-gara habis dipukulin, nggak dikasih makan, nggak digaji gitu. Oleh Ini bosnya. Karena ini mantan TKW ya? Iya, mereka di luar baru balik, negeri sana? Iya, mereka baru balik ke sini terus ditolak sama keluarganya juga. Oke. Gitu. Jadi karena di sana? Karena di sana udah kelamaan. Mungkin aku nggak tahu. Jadinya aku bilang kenapa Ibu Iva kan istrinya kenapa mereka ditampung di sini? Iya karena keluarganya belum terima karena mereka, mereka malu kali. Oke, karena banyak peristiwa yang kita tahu di sana, pemerkosaan Iya, nggak dikasih makan, dipukulin. Betul. Terus itu apa tadi bilang ada gangguan kejiwaan juga? Iya, kejiwaan. Padahal cantik masih muda, aku kaget. Oke. Iya, karena aku pikir kok ibu, aku sampai nangis karena kan pasti Ibu Iva ajakin aku kasih hadiah ke mereka, menghibur, terus denger cerita mereka. Oke, dari situ kemudian terpikirkan untuk pemberdayaan kaum perempuan, terutama mantan TKW. Mantan TKW. Dan janda-janda. Iya, janda-jandanya di situ. Kalau yang broken home tuh lebih ke let's share ya kan, lebih ke anak-anak cewek, bantu mereka supaya semangatin lah, remind them their worth. Karena kalau kamu know your worth, you are not what happened to you. You are what God has done for you. Nah, apa tantangan terbesar atau terberat yang Dita hadapi ketika ingin melakukan pemberdayaan menolong kaum perempuan ya keluar dari permasalahan mereka? Apa yang terasa berat atau menjadi tantangan? Oke, yang paling beratnya ini jujur aja kalau let's share sih smooth banget ya, karena anak-anak masih gampang dibentuk gitu ya, mereka tuh gampang kita tinggal dikontrol, tapi malah yang paling parah ini yang dignity kurang jalan pertama, karena kan aku ajarin mereka jahit, supaya kita bisa jual, karena kan itu keuntungannya juga balik lagi sebagian buat mereka kan, supaya mereka nggak usah jual diri, tapi malah udah dibeliin mesin jahit, makanan, mereka malah mendingan jadi PSK, karena kan kadang-kadang jahitnya kita nggak mau ngasal-ngasal, karena kita mau jual ke customer dong, kita kan a brand, maksudnya ada quality-nya juga, kalau nggak malu dong jualan barang jelek yang sekali dipakai robek atau jahitnya nggak rapi. Jadi kita ajarin loh dengan baik. Pertama-tama sih mereka entusiastik gitu ya. Terus akhirnya mereka banyak yang mendingan jadi PSK. Kita mau suruh hidup teratur gitu ya, pulang on time nggak mau. Keterampilan ini adalah modal untuk mereka berkembang sendiri nantinya ya. Iya. Oh jadi itu terus bagaimana kamu mengatasi persoalan ini? Pertamanya aku bilang kayak bener, aku udah bilang udah deh nggak usah jahit karena jahit emang susah. Jadinya aku ganti kan kalau ada videonya ada eyelash extension sama kuku. Kuku kan lebih gampang tuh semua bisa gitu kan, sama kuku kepake kan bisa kerja di Go Glam lah, di salon, bisa kerjanya nggak usah full time karena menurut aku mereka tuh ada masalah sama disiplin ya, aku nggak tahu kenapa kayaknya nggak bisa terbiasa bebas mungkin. Iya kayak nggak bisa komit gitu ya. Jadi aku bilang udah kamu nggak usah komit deh kalau kamu kerja kuku gitu atau rambut, kamu tuh bisa seenak aja, kamu kalau mau panggil kamu datang kan Go Glam kan, jadi nggak usah di salon full time. Terus mereka kayak seneng, excited kan, bayangin nih udah bukan bulu mata lagi deh, kuku paling gampang, paling simple loh ini. Kalau ada yang melihat dengan pandangan mungkin miring lah atau menganggap apa yang kamu lakukan ini pencitraan aja, ini anaknya orang kaya ini cuma supaya kelihatan hebat. Bagaimana kamu menanggapi? Menanggapinya aku ketawa sih ya. Aku doing charity bukan pencitraan, bukan hitung nomor. Ngerti nggak sih 100, berapa, 1000, 10.000. Aku maunya intimate, one on one. Jadinya kamu mengenal siapa orang yang kamu bantu ya? Iya, jadinya mungkin nomornya kalau dilihat yayasan lain kan mereka suka bandingin kan. Aku bilang ya kalau untuk pencitraan main nomor gitu gampang ya, minta tolong nenekku lah, minta teman-teman aku paksain gitu ya, tapi aku nggak kayak begitu, karena it's like always one on one, karena aku feel like personal touch itu yang kasih, itu yang bisa merubah orang. Kalau lihat apa semua kegiatanmu ini, duitnya dari mana nih? Dana operasionalnya untuk bantuan orang dari mana duitnya? Kita sering buat acara, makanya tadi lihat kan kita sering buat fashion show, acara, terus kayak kemarin auction gitu. Ternyata Mbak Maya yang beli kemarin Delacor jam gitu, ada lelang tas, jam, semuanya apapun yang kita jual ya. Uangnya dipakai untuk kegiatan sosial. Iya. Nah tapi kan kamu hidup dalam dua dunia yang berbeda sekali, ekstrim ya. Di satu sisi lingkunganmu ya, kalau lihat Instagrammu kan wow gitu ya. Apalagi kamu lahir dari keluarga tanda kutip kaya gitu ya, yang semuanya serba ada, semuanya serba glamor. Tiba-tiba kamu berada di sisi yang berbeda dalam kehidupanmu.
Tamu kita berikutnya juga sukses dalam kegiatan usahanya, cantik, hatinya dermawan. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana ceritanya sampai dalam kehidupan yang sudah enak itu, kok dia terpanggil untuk membantu anak-anak dan keluarga miskin. Daripada kita menduga-duga, ada baiknya kita langsung memanggil siapa? Maya Miranda Ambarsari. Maya, terima kasih sudah mau datang. Selamat malam Mas Andi. Thank you. Terima kasih sudah diundang. Iya. Jadi boleh tahu, Maya sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaan saya ada di bidang tambang. Tambang? Iya, tambang emas. Tambang? Alhamdulillah. Tambang emas? Gak percaya kan? Perempuan? Aku aja gak percaya loh Mas. Oke, perempuan di bidang usaha pertambangan. Ini Iya. menarik nanti cerita ya. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir apa? S2 di Melbourne, di Swinburne University of Technology. Nah, kalau usaha pertambangan ini sudah berapa lama? It's been like almost 15 years, 15 tahun. 15 tahun? Iya, Oke. tapi sementara waktu itu kita membangun bisnis tambang, kita juga membangun bisnis yang lain, properti, Apalagi properti? e-commerce, JDID. Oke, sudah jadi iklan terkenal. deh. Iya. Nggak apa-apa, namanya pertanyaan usaha ya. Iya. Tapi perempuan terjun ke pertambangan itu bagaimana ceritanya ya? Mungkin saya suka sesuatu yang adrenalin. Apa sih sesuatu yang berbeda? Jadi kalau kita ibaratnya you breaking the ice gitu kan. Saya itu bertemu suami juga pada saat buka tambang. Oh, jadi waktu Anda gali-gali ketemu suami gitu? Nah, saya tuh buy one get one free. Dapat project, dapat suami. Jadi saya tuh dulu kalau mau cari istri juga bisa gali-gali gitu sama ciloko gitu. Jadi waktu kita sama-sama partner bisnis. suami kita- ada di sini nggak? Ada yang ganteng mana suami Coba gua? mana? Oh, ini Anda yang ditemukan Ya. di tambang itu ya. Mas Reza, ya terima kasih. Iya. Oke, jadi dulu ketemunya kita dulu partner bangun BTS Mas ceritanya. Oke. Awal pertamanya justru malah BTS bangun-bangun kalau orang-orang yang Menara-menara telepon-teleponan, itu ya? menara-menara waktu itu bagaimana signal bisa Jadi Anda matching. masuk ke dunia laki-laki nih Saya kelihatannya di dunia ya. laki-laki sebenarnya Mas. Oke. Cuma fisiknya perempuan. gitu. Baik, itu kegiatan bisnis ya. Iya. Nggak ada kendala ya perempuan masuk ke dunia Somehow ada laki-laki. tentu, tidak ada yang mungkin yang tidak kendala. Tapi menurut saya kita itu ya jangan berpikir kendalanya. Kalau kita berpikir kendalanya ya susah, nggak akan maju. Loh kalau kita bicara tambang itu kan stakeholdersnya banyak Mas. Dari mulai lokal, penduduknya, pemerintahannya, izin-izinnya, sesudah ditambang juga belum tentu ada emasnya. Jadi so many things gitu. Tapi Kalau kan enggak kita pun sudah ketemu Mas Reza. itulah Jadi ada Mas. emas-emas gitu. ketemu Mas Reza 110 kilo dapat langsung. Mahal sekali ini ya. Mahal banget Oke, gitu kan. oke. Nah, yang menarik saya dengar tapi nanti Iya. Anda cerita ya. Katanya mulai ada panggilan yang kuat untuk menolong sesama. Iya. Itu datang ketika kakak dan ibu meninggal karena kanker ya. Iya, Nah, betul tapi sekali. jangan cerita dulu. Baik. Karena kita mau lihat dulu liputan berikut ini. Sukses menjadi pengusaha wanita tak membuat Maya Miranda Ambarsari merasa tinggi hati. Memiliki perusahaan pertambangan emas, perusahaan properti, serta guest house justru mematik jiwa sosial Maya kian menyala. Berbagai cara ia lakukan demi berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan salah satu wujud kepedulian Maya terhadap anak-anak adalah hadirnya Rumah Belajar Miranda. Di rumah belajar tersebut, masyarakat umum dapat mengenyam kegiatan pendidikan gratis, baik itu berupa majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran.